Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya, Devia Sarah Ayu Ramadhani, dengan NPM 202151112. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bilangan pecahan. Selamat menonton! Bilangan pecahan terdiri dari pemilang dan penyebut. Seperti yang terdapat pada layar, ada A per B. A sebagai pemilang dan B sebagai penyebut. Selanjutnya ada macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, yaitu pemilangnya lebih kecil dari penyebutnya. A per B dengan A kurang dari B. Yang kedua ada pecahan desimal. Pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Yang ketiga ada pecahan campuran, yaitu pecahan yang pemilangnya lebih besar dari penyebutnya. A per B dengan A lebih dari B. Untuk selanjutnya yang keempat ada pecahan persen. Pecahan persen merupakan pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. Operasi hitung pada pecahan. Untuk operasi yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Poin utama dari operasi penjumlahan adalah kita menyamakan dulu penyebutnya baru dijumlahkan. Contohnya seperti 1/4 ditambah 2/4. Dikarenakan penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkannya. Jadi hasilnya 3/4. Apabila penyebutnya tidak sama, maka cari KPK-nya terlebih dahulu. Seperti yang contoh pada layar, yaitu ada 1/3 ditambah 2/4. Dikarenakan penyebutnya berbeda, 3 dan 4, kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 4 adalah 12, sehingga 3 mencapai 12 adalah dikalikan dengan 4. Dan 1 dikalikan 4 hasilnya 4. Kemudian untuk 4 mencapai 12 dikalikan 3. 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Sehingga kita tinggal menjumlahkan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Sehingga hasilnya 10/12. Selanjutnya ada penjumlahan pada pecahan desimal. Untuk penjumlahan pada pecahan desimal, kita menggunakan cara bersusun pendek dengan tanda koma harus lurus ke bawah. Seperti pada contoh yaitu 0,75 ditambah 0,655. Kita harus meluruskan komanya sehingga hasilnya menjadi 1,405. Operasi yang kedua ada pengurangan. Sama dengan penjumlahan, pengurangan pada pecahan biasa dan pecahan campuran juga disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Apabila penyebutnya telah sama, langsung saja dikurangkan. Bisa teman-teman lihat pada contoh, yaitu 1/3 dikurangi 1/4. Dikarenakan penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Dan untuk 3 mencapai 12 dikalikan dengan 4, 4 mencapai 12 dikalikan dengan 3. Jadi, hasilnya adalah 4 min 3/12. Hasilnya dari 1/12. Nah, untuk pengurangan pada pecahan desimal, masih sama nih caranya dengan penjumlahan, yaitu dengan cara bersusun pendek. Tanda koma diluruskan ke bawah. Bisa teman-teman lihat di contoh ya, itu ada 1,00 dikurangi 0,18. Hasilnya bisa dilihat yaitu 0,82. Nah, operasi yang ketiga ada perkalian. Perkalian pada pecahan biasa dilakukan dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti contoh, A per B dikali C per D sama dengan A kali C, B kali D. Kita lihat di contoh ya, 2/4 dikalikan 3/7 sama dengan 6/28. Apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang pecahan dikalikan bilangan bulat tersebut. Kita lihat pada contoh, bilangan bulatnya ada 4, kemudian dikalikan dengan pecahan 2/5. Jadinya 4 dikalikan 2/5, 4 kali 2 8/5. Dikarenakan pembilang lebih besar dibanding penyebut, kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/3/5. Selanjutnya ada perkalian pada pecahan campuran. Pecahan campuran harus diubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa, baru kemudian kita kalikan. Seperti pada contoh ya teman-teman, ada 2/3 dikalikan 3/5. Kita kalikan dulu bilangan bulatnya dengan penyebutnya. Jadi 2 kali 3 baru ditambahkan dengan 2. 2 kali 3 adalah 6, kemudian ditambahkan dengan 2 menjadi 8. Hasilnya menjadi 8/3. Kemudian kita ubah 3/5 menjadi pecahan biasa. Menjadi kita kalikan 3 dan 5-nya, 15 ditambah 3, 18. Hasilnya 18/5.
Kemudian tinggal kita kalikan, 8/3 dikalikan dengan 18/5. Hasilnya adalah 144/15. Kita ubah kembali menjadi pecahan campuran menjadi 9/15. Perkalian pada pecahan desimal. Perkalian dilakukan dengan cara bersusun pendek. Pada awalnya tanda koma diabaikan, tetapi pada hasil perkaliannya diberi tanda koma sesuai dengan jumlah angka setelah tanda koma. Contohnya yaitu 3,5 dikali 6,7. Jumlah angka setelah tanda koma ada 2, yaitu 5 dan 7. Maka nanti pada hasilnya di belakang koma ada 2 angka. 3,5 dikalikan 67, hasilnya menjadi 2345. Tanda koma di belakang koma adalah 2, sehingga hasilnya menjadi 23,45. Selanjutnya adalah operasi pembagian. Pembagian pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembaginya. Contohnya A per B dibagi C per D menjadi A per B dikalikan dengan kebalikan dari C per D adalah D per C. Nah, untuk pembagian pada pecahan campuran dengan cara mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian lakukan seperti pecahan biasa dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan pembaginya. Jadi untuk pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran sebenarnya sama saja, namun pada pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, baru dibagi dan dikalikan. Kemudian untuk pembagian pada pecahan desimal. Untuk memudahkan dalam pembagian pecahan desimal ini, maka kita kalikan pembagi dan yang dibagi ke 10. Contohnya yaitu 43,5 dibagi 2,9. Kita kalikan 43,5 dengan 10 dan 2,9 dengan 10, sehingga hasilnya menjadi 435 dibagi 29. Hasilnya adalah 15. Nah teman-teman, kita telah selesai nih membahas mengenai materi bilangan pecahan. Semoga teman-teman bisa paham mengenai materi bilangan pecahan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Bye-bye.